Baik, saya lanjutkan dengan analisis kestabilan. Tujuan mahasiswa dapat menjelaskan definisi kestabilan sistem, kemudian bisa menentukan kestabilan sistem. Baik, sekarang bagian yang pertama, pendahuluan. Stabilitas suatu sistem loop tertutup linier dapat ditentukan dari lokasi pool loop tertutupnya atau akar-akar persamaan karakteristik pada bidang S. Ya, jadi bisa dilihat begini. Jika akar-akarnya ada di sebelah sini, di sebelah kiri bidang kanan apa kiri ya? Sebelah kiri bidang S, maka pool-poolnya ya, bukan zeronya ya. Poolnya di sini semua, maka sistemnya stabil. Jika ada satu saja pool di sini, satu saja, jangan dua, jangan tiga, jangan empat, jangan lima, jangan 10, jangan 20. Di sini satu saja, maka sistem menjadi tidak stabil. Kalau ada satu saja zero di sini, sistem tetap stabil. Ya, jadi yang dilihat apa? Adalah pool-poolnya, pool loop tertutup atau akar-akar persamaan karakteristik. Jelas ya? Nah, syarat kestabilan tadi apabila akar-akar persamaan karakteristik berada di sebelah kiri bidang S, tidak stabil apabila terletak di sebelah kanan bidang S. Sistem tepat stabil atau tepat tidak stabil atau istilahnya marginally stabil atau kestabilan marginal apabila akar persamaan karakteristik berada pada sumbu imajiner. Jelas ya? Oke, sekarang mari kita lihat mana itu persamaan karakteristik. Jika ini sebuah fungsi alih, ya ini sebuah fungsi alih, kita lihat bagian penyebutnya. Nah, ini kan polinomial. Kita harus cari akar-akarnya, difaktorkan dulu. Nah, akar-akarnya inilah yang dimaksud dengan persamaan karakteristik. Yang dimaksud dengan akar-akar persamaan karakteristik. Nah, ini polinomial ini disamadikkan 0, itu disebut dengan persamaan karakteristik. Jadi yang bawah ini disamadikkan 0 sama dengan persamaan karakteristik. Kembali ke minggu lalu yang tentang bounded input, bounded output. Jadi sistem dikatakan stabil jika input terbatas menghasilkan output yang terbatas. Maksudnya bagaimana? Perhatikan gambar ini ya. Ini inputnya itu adalah 1 volt begini. Outputnya dia terbatas, tidak lebar, tidak menaik. Kalau dilihat, ini persamaannya ini fungsi alihnya, gambar sebelah samping. Pool-poolnya minus 5, minus 2. Minus berarti ada di sebelah kiri. Ya, kalau plus berarti ada di sebelah kanan. Kalau digambar, maka ini minus 2 dan sini adalah minus 5. Ya. Ini adalah sumbu imajiner. Ini adalah sumbu real. Sini positif, negatif. Ya. Nah, oke, kita lanjut. Ada pool seperti ini, order 3. Ya. Sistemnya order 3, tipenya berapa? Wah, ini harus diakarkan, faktorkan tipenya ya. Akar-akarnya minus ini dan ini minus ya. Lihat realnya minus semua. Berarti sistemnya stabil. Outputnya seperti ini. Ya. Outputnya seperti ini. Perhatikan ini bagian, kalau lihat gambar ini sampai sinilah, ini transient ya. Ini transient. Nah, dia mulai ke sana bisa dianggap sebagai steady ya. Nah, ini meskipun kita lihat kok goyang-goyang di awal, ini ada kan maksimum overshoot-nya kan begitu. Di sini ada rise time-nya sampai di sini, ada peak time-nya, ada settling time-nya ya. Lihat sistemnya masih inputnya 1, outputnya endingnya 1. Oh, berarti dia masih sistemnya stabil. Bounded input, bounded output. Kalau dilihat juga di sini pool-poolnya adalah di sebelah kiri karena negatif semua. Sekarang sistem marginal stabil. Nah, sistemnya kayak sinus begini. Ya, kalau dilihat ini ada minus 2 satunya, yang lainnya adalah plus minus 2. Jadi kalau digambar ya ini seperti ini. Nah, ini minus 2 di sini satu polnya. Polnya yang lain adalah plus J2 sama minus J2. Jadi satunya polnya di sini sama di sini. Nah, jadi kalau ada sistem yang akar-akarnya ada di sumbu imajiner seperti ini, maka disebut dengan marginally stable, kestabilan marginal ya. Stabilannya ada di tepian, bisa jadi dia nggak stabil, bisa jadi stabil.
Kemudian kita lanjutkan, sistemnya nggak stabil. Kalau seperti ini, ada akar-akarnya di sumbu imajiner, tapi lebih dari satu. Sistemnya menjadi nggak stabil. Ini lama-lama membesar. Ya. Jadi kalau di plot gambarnya itu ada dua pasang, ya, dua pasang konjugate kompleks, ada dua pasang. Jadi satunya di sini, satunya di sini di akar 3. Ya, ini imajiner J semua ya, J semua. Sini sama sini. Jadi ada dua pasang. Pasang pertama saya ganti warna. Ini ya, pasangan kedua ini sama yang sini. Ya. Jadi ada dua pasang. Ada dua pasang konjugat. Nah, kalau ada dua pasang begini, sistemnya juga enggak stabil ya. Ini berpasangan dengan ini, yang hijau berpasangan dengan hijau. Ada dua pasang, sistemnya enggak stabil. Enggak stabil juga kalau ada akar-akarnya yang ada di sebelah kanan. Ini ada sebelah kiri satu, satunya ada di sebelah kanan. Ya, plus. Jadi sistemnya membesar. Nah, ini yang dimaksud dengan bounded output. Nggak bounded, inputnya cuma satu, kok outputnya membesar. Ya, ini nggak stabil. Ada pole yang sebelah kanan. Sekarang juga nggak stabil ini. Ya, pole-polenya ada di -2, ada di -4, ada 1. Ya, kalau di gambar ini, ya ada di -2, ada di -4. Hanya satu loh yang ada di sebelah kanan, satu saja. Dia sistemnya sudah nggak stabil, menaik begini. Ya ini inputnya loh cuma satu, kok saya menaik jebol ya sistemnya ya. Nah, itu sistem disebut dengan tidak stabil. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya, saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan kestabilan? Ada banyak metode ya, ada banyak metode, diantaranya ini menggunakan kriteria Routh-Hurwitz ya. Ada metode diagram Bode, ada nanti kriteria Nyquist, ada kestabilan Lyapunov. Nah, sekarang untuk kuliah hari ini kita hanya fokus kepada satu metode, yaitu metode kriteria Routh-Hurwitz. Jadi kalau ada pangkat banyak, pangkatnya S pangkat 10 misalkan ya, kita mencari kestabilannya kan harus mencari akar-akarnya. Tapi kalau pangkat S-nya pangkat 10, cari akarnya, faktorialnya gimana lah, pusing ya. Kita pusing akan melakukan faktorisasi, kan begitu. Maka yang harus dilakukan apa? Ya pakai metode yang ada ya. Di antaranya adalah metode kriteria Routh-Hurwitz. Jadi caranya bagaimana? Pertama, caranya tuliskan polinomial dari persamaan karakteristik dalam bidang S dalam bentuk berikut. Jadi tadi itu akar-akarnya, persamaan polinomialnya diambil, bagian bawahnya tadi, bagian penyebutnya diambil, dikeluarkan, kemudian disamakan dengan 0. Tulis dulu. Sudah ditulis? Kalau sudah ditulis, kita membuat tabel root ya. Ya, jadi tulis dulu sebelah sini S pangkat N. S pangkat tertingginya apa? Di sini S pangkat N. Sampai ke bawah S pangkat berapa? Sampai paling bawah S pangkat 1, begitu ya. Nah, nanti setelah itu dituliskan parameter S pangkat N. S pangkat N-nya itu komponennya apa? Kalau dia komponennya genap, maka ini adalah koefisien pangkat genap berikutnya. Kalau dia ganjil, koefisien pangkat ganjil berikutnya. Cukup 2 baris saja diisi. Setelah itu mencari baris ini pakai rumus, mencari baris ini pakai rumus, mencari baris ini pakai rumus. Nah, rumusnya bagaimana ini? Kalau mencari rumus B1 adalah A1 kali A2 dikurangi A0 kali A3 dibagi A1. Lihat. Saya clearkan dulu. Clear all. Nah, perhatikan sini, biar nggak bingung. Ya, jadi untuk mencari B1 rumusnya ini dikali ini, ya, dikurangi ini dikali ini, dibagi dengan A1. A1 itu menjadi pivot. Menjadi kaki kalau main basket ya, kan satu kaki nggak harus ada kalau mau bolanya di dribble atau dipantulkan di tempat, kan satu kaki aja yang harus menjadi pusatnya, yang lain kaki yang lain boleh gerak-gerak ya, satu kaki harus menjadi ini. Jadi dia menjadi tumpuannya ya, menjadi A1, ini rumus.
A1 kali A2 dikurangi A0 kalikan A3 dibagi A1. Ya, A1 kali A2 dikurangi A0 kali A3 dibagi A1 jadikan B1. Untuk mencari B2 gimana? Oke, saya ganti warna lain. Ya. Untuk mencari B2, A1 kalikan A4 ya, dikurangi A0 dikalikan A5 dibagi dengan A1. Ya. A1 kalikan A4 dikurangi A0 kali A5 dibagi A1. Berarti kan A1 tadi ini kan A1 dikalikan A4 dikurangi A5 dikalikan A0 dibagi sekali lagi A1. Mencari B2 bagaimana? Ganti warna. Mencari B2 tetap dari A1. Ya, tetap dari A1 kalikan A6 ya, dikurangi A7 kalikan A0 ya, dibagi dengan A1. Dan seterusnya begitu. Nah, nanti kalau C1 bagaimana? Kalau sudah dapat B1 selesai satu baris, C1 lihat atasnya. Ini kali ini dikurangi ini kali ini dibagi ini. C2 bagaimana? Ganti warna. Nah, C2 berarti ini kali ini dikurangi ini kali ini dibagi dengan tetap B1. Begitu seterusnya. Oke, ayo kita langsung praktek aja. Nah, kalau sudah nanti mencari dengan rumus ini semua, ya, kita masuk ke kolom yang ketiga atau menuju ke yang ketiga, memeriksa kolom pertama tabulasi root sistem stabil bila kolom pertama pada array root semuanya bertanda sama. Jadi kalau satu kolom pertama ini nggak ada perubahan tanda, maka sistemnya stabil. Jika terjadi perubahan tanda, maka sistemnya tidak stabil. Oke, langsung aja ke contoh ya. Contohnya ini. Contohnya pangkatnya jangan banyak-banyak ya. Pangkat 3 dipakai persamaan. Nah, misalkan kita buat tabel. Kita buat dulu pangkat S pangkat 3 dan pangkat 2 kan pangkat tertingginya S pangkat 2. Nah, lihat komponen S pangkat 3. A0 kan begini. Terus dia genap apa ganjil? Dia ganjil. Berarti 3 2 genap S pangkat 1 ganjil. Berarti A0 dan A2 ditulis. Ya. Kemudian kalau yang baris keduanya adalah S2. S2, temennya adalah genap, genap semua. Berarti komponen genap A1. Yang kedua A3. A3 ini kan S pangkat 0 ya. Oke, kalau sudah maka kita hitung yang bawahnya, berarti kita tulis S pangkat 1. Ya, S pangkat 1 rumusnya. Oke. Ini dikalikan ini, dikurangi ini dikalikan ini, dibagi ini. Harus ganti warna yang merah. Ya, ini S1. S pangkat 3. Nah, S yang di sini, ya ini kalikan ini, dikurangi ini kali ini, dibagi ini. Ya, hasilnya jadi A pangkat 3. Oke, mungkin terlalu abstrak. Kalau ada angkanya gimana? Oke, sebelumnya sistem stabil jika ini harus lebih besar sama dengan, atau lebih besar dari 0, nggak boleh sama ya, lebih besar dari 0. Ini lebih besar dari 0. Artinya biar nggak ada perubahan tanda. Kalau 0 mungkin masih boleh, tapi lebih besar nggak boleh ya, lebih besar. Jadi ini plus, 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 maka sistemnya stabil. Kalau ada berubah 1, maka dia nggak stabil. Contoh ada angkanya ya. Oke, coba sekarang membuat tabel. Tabel root, semua membuat tabel root dulu. Oke, saya pandu ya, pangkat S pangkat 4, S pangkat 3 ya, S pangkat 4-nya. Oke, di sini S pangkat 4 kan pangkatnya genap, berarti komponennya 1, komponennya 3, komponennya 5, saya menulis 1, 3, 5. Ya, kemudian di sini S pangkat 3. Ya, S pangkat 3 komponennya ganjil 2, 4, 24. Kalau nggak ada buat 0. Oke. Sekarang saya buatkan kolom yang S pangkat 2-nya ya. Coba sekarang dibuat semua. S2 1, 5, 10. Oke.
Oh, 150. Ada yang 1510, ada yang min 1, min 50. Ada yang 4 dan 5. Beda-beda ya. Kok gak ada yang sama ya? Kalau kosong bisa dianggap 0. Ada 1, 2, 0. Waduh. Gak ada yang sama satu pun. 150. Dari yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Semuanya nggak ada yang sama. Tapi ada satu yang sama dengan harapan saya ya. Ya, ke miliknya Novita yang betul ya, Novita Putri. Nah, oke, coba kita hitungnya bersama ya. Kok bisa beda ya? Mungkin sih kita coret-coret di papan. Maksudnya di papan yang ada di situ ya. Coba kita coret. Atau yang mau nyoret, Novita nyoret-nyoret bisa? Novita Putri bisa nyoret-nyoret? Coba hitungannya Novita ada? Itu siapa nyoretnya? Oke, dah kalau gitu, kalau bingung saya aja wis. Ya, oke, saya nanti yang penting sampean kerjakan di rumah sendiri ya. S pangkat 4 isinya berapa tadi? 1, 3, sama 5 ya. Kemudian S pangkat 3 isinya 2, 4, 0. Berarti kalau begitu S pangkat 3, S pangkat 2, berarti apa? 2 kalikan 3 ya kan? Dikurangi 1 kali 4 dibagi 2 ya. Berarti berapa? 6 dikurangi 4 dibagi 2 berapa? 1 ya. Berarti sama dengan 1. Oke, semua 1. Kalau minus 1 salah ya, ada 4 salah. Oke, sekarang yang bagian yang kedua adalah ini saya ganti warna ya, biar beda. 2 kali 5 dikurangi 1 kali 0 dibagi 2 ya. Berarti 2 kali 5 dikurangi 1 kali 0 dibagi 2. Berarti berapa? 5 ya. Oke ya, 5. Terus yang sini ini kan nggak, ini maksudnya di bawahnya sini pas ya, mestinya tadi panjang ya. Berarti kan nggak kelihatan di sini kosong ya. Berarti 2 kali kosong dikurangi 1 kali kosong dibagi 2 ya, kosong. Ya, berarti yang betul 150. Ya. Bawahnya sudah dicari belum? Yang S pangkat 1. Ketemu berapa? S pangkat 1 coba dicari S pangkat 1. Ya, tinggal 1 dikalikan 4 ya kata, dikurangi 2 dikalikan 5 dibagi 1 berapa? 1 kali 4 dikurangi 2 kali 5 berarti min 6. Oke, min 6 ya, yang sini 0 lah pasti. Sekarang S pangkat 0 terakhir berapa? S pangkat 0 minus 6 dikalikan di atasnya ya, minus 6 dikalikan, untuk mencari yang di sini berarti minus 6 dikalikan 5 dikurangi 1 dikali 0 dibagi minus 6 berarti berapa? 5 ya. Oke, nah itu caranya seperti itu ya, nanti bisa dilakukan sendiri rumah. Nah, kita kembali ke file presentasi. Oke, nah kalau kita lanjutkan, maka kita dapati ini ya, 15, kemudian minus 6, ya, 15 minus 6, ini maksud saya, kita mari melihat yang kolom pertama, ini, lihat, ada perubahan tanda? Ada nggak perubahan tanda? Ada, berapa perubahan tanda? Berapa kali perubahan tanda? Coba perhatikan, 1 kali, coba kita hitung. 1 ke 2 positif, 2 ke 1 positif, gak ada. 1 ke minus 6, oh berubah 1 kali. Minus 6 ke 5, berubah nggak? Berubah 2 kali. Ya, terjadi 2 perubahan tanda. Nah, berarti ada 2 akar-akar yang di sebelah kanan bidang S. Ya,
sistemnya tidak stabil. Ada dua akar di bagian real positif atau di sebelah kanan bidang S. Jadi tidak usah menggunakan ngakar-ngakar, sudah kita tahu kan, intinya kita ingin tahu sistemnya stabil atau tidak, kan itu aja tujuan utamanya ya. Ada pertanyaan? Gampang ya, hanya untuk mengetahui kestabilan. Jadi kita bisa menggunakan kriteria root dengan menggunakan akar-akar persamaan karakteristiknya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada kasus khusus. Oke, kayaknya ada pertanyaan ini ya. Sambil nunggu pertanyaannya, ini ada kasus khusus. Kasus khusus yaitu ada elemen pertamanya, misal tidak ada perubahan, berarti sistem stabil. Iya, jika nggak ada perubahan sama sekali, maka sistemnya stabil. Jika tidak ada perubahan sama sekali, maka sistemnya stabil. Minus semua misal, stabil. Positif semua, stabil. Tapi minus semua kayaknya aneh. Oke, ada dua kasus, yaitu kalau ini kan tadi sini, kan ada di sini itu kolom pertama itu kan jadi pembagi kan ya, selalu menjadi pembagi. Nanti kalau dia ada 0, kalau dia nanti menjadi pembagi, yang bawah menjadi tak hingga gitu. Itu namanya kasus khusus yang pertama. Maka kita bagaimana mengatasinya? Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jika mengalami kasus khusus seperti ini ya, pas dicari ternyata nah ini muncul 0, berakibat baris setelah S2 akan bernilai tak hingga. Ini seperti ini kan bahaya, ini repot ini kalau begini ya. Kalau begini ini nanti repot, karena ke bawahnya mesti nilainya menjadi tak hingga semua ini. Jadi gimana? Nah, maka caranya adalah dengan mengganti dia dengan nilai epsilon. Anggap kita nilainya nilai yang kecil ya. Solusinya tadi ya, mengganti dia dengan nilai epsilon. Kalau sudah kita ganti dengan nilai epsilon, maka nanti ke bawahnya kita akan bisa mencari, oh bawahnya 2 ini, bawahnya 3 ini. Nah, masalahnya adalah ini satu epsilon nilai kecil, ini. Nah, kita tahu ini negatif atau tidak, ini yang perlu diperhatikan. Ya, coba perhatikan ini menjadi perhatian. 2 epsilon kan nilai kecil, dikurangi 3, dibagi epsilon. Perhatikan, epsilon itu nilai kecil, mendekati 0. Berarti nilai mendekati 0 dikurangi 3 adalah minus 3 dibagi epsilon. Jadi nilainya negatif. Kalau kita hanya melihat 2 epsilon saja, seakan-akan, oh dia enggak ini kan, kalau hanya melihat 2 epsilon saja, dikira kita positif. Padahal epsilon itu nilai kecil mendekati 0. Ya, jadi sehingga dia sebenarnya negatif. Berarti kalau begitu terdapat apa? 2 perubahan tanda. Positif, negatif, positif. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk kasus khusus ini? Oke, saya lanjutkan. Ya, ini misalnya setelah kita buat 2 baris, 1, 2, 4, ini 1, 2, 4, minus 25, 2, 4, 8. Nah, setelah dihitung ternyata satu baris ini 0 semua. Nah, kalau 0 semua gini pasti membingungkan. Ya, pasti membingungkan ya. Sehingga gimana solusinya? Solusinya adalah gunakan persamaan bantu dari baris di atasnya, yaitu baris S4. Ambil dia kan pangkatnya 4, berarti 2S pangkat 4 ditambah 48S kuadrat minus 50. Setelah itu diturunkan terhadap S menjadi 8S pangkat 3 tambah 96S ya. Jadi setelah kita ambil ya, jadi perhatikan. Ini kita ambil dari baris ini ya, kita ambil. Ini kan pangkat genap, S pangkat 4, ini S pangkat 2. Setelah itu sampean turunkan. Diturunkan kan ini jadi 8S pangkat 3, yang ini menjadi 96S, yang ini jadi 0. Nah, yang ini kemudian dipindahkan ke sini. 0 yang ini diganti 8, yang ini diganti 96. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, kalau sudah akhirnya ketemulah yang lain. Ternyata terjadi tanda berubah berapa kali? Berubahnya sekali. Berarti ada 1 akar di sebelah kanan bidang S. Ya, ini kasus yang kedua. Ada pertanyaan, Pak, berarti untuk epsilon dihitung nilainya selalu negatif? Oh ya, enggak selalu negatif, karena epsilon tadi, kan ini epsilon tadi ya. Mana epsilon tadi ya? Ah, ini epsilon ini. Ini epsilon ini tergantung, kalau epsilonnya ditambah 3, ya kan nggak negatif. Yang kasusnya ini adalah epsilonnya itu dikurangi 3, ini kasus sampean kan. Nah, kasusnya itu epsilonnya dikurangi 3. Kalau epsilonnya ditambah 3 ya nggak negatif. Jadi maksudnya epsilon itu nilai kecil.
Nilai kecil dikurangi 3, nilai kecil mendekati 0. Nilai kecil dikurangi 3, jelas pasti dia akan menjadi negatif. Oke ya, nah itu kasus kedua sudah seperti itu. Nah, sekarang ini ada contoh-contoh kasus yang banyak. Kita ambilkan dari kuliahnya Prof. Taufik. Prof. Taufik ini pernah ke Jember ya, mungkin sampai sudah di sini. Jadi yang bagus dari penjelasan di sini adalah menginterpretasikan tabel root. Jadi interpretasi tabel root itu seperti apa? Ya, kita coba perhatikan ini. Saya perhatikan, saya begini. Masih ada waktu 10 menit ya. Jadi perhatikan ini. Selalu melihat kolom pertama ya. Terjadi berapa perubahan tanda? Terjadi berapa perubahan tanda di sini? Terjadi 2 perubahan tanda. Ya, artinya kalau terjadi perubahan tanda, maka di situ bisa dikatakan bahwasanya ada 2 pole yang di sebelah kanan bidang S. Ya, the system is unstable since 2 poles exist in RHP, right half plane ya. Ini bahasa Inggrisnya right half plane. Jadi bidang setengah bidang sebelah kanan, setengah bidang sebelah kanan gitu ya, bukan sebelah kiri. Jadi begitu. Jadi kalau kondisinya pokoknya ada berapa perubahan tanda? Perubahan tanda menunjukkan jumlah pole yang ada di sebelah kanan. Itu kunci yang pertama ya. Kunci yang pertama, perubahan pole menunjukkan jumlah pole yang ada di sebelah kanan. Kalau ditanya, sistemnya stabil? Tidak stabil. Kenapa? Karena ada pole yang di sebelah kanan. Berapa? Ada, tergantung. Perubahannya berapa? Oh, ada 2 perubahan. Nah, ini standar ya. Cara menginterpretasikan. Yang kedua, ya. Case 1, a zero only in the first column. Kalau ada 0 tadi, ini kasus tadi, harus ada 0 di kolom yang pertama ya. Ini ya hanya ada kolom di kolom yang pertama, ada 0 di kolom yang pertama saja, maka tadi itu nggak bisa lanjut, ya nggak bisa lanjut sehingga 0 tadi harus diganti dengan nilai epsilon, ya nilai epsilon yang yaitu anggap aja nilainya kecil, sehingga kalau bisa setelah dilakukan hitung ulang, maka sistemnya begini. Nah, ini 0. Nah, ini tadi kasus sampai tadi Mas ya. Sampai bertanya, 6 epsilon dikurangi 7 dibagi epsilon. 6 epsilon dikurangi 7. Kira-kira positif apa negatif ini? Nah, sekali lagi epsilon itu nilai yang kecil. Dikurangi 7. Nilai yang kecil 0 mendekati 0. 0,0000. 6 dikurangi 0,00000. Itu berarti kan 0. Mendekati 0 dikurangi 7. Berarti pasti negatif. Berarti dari S3 sampai S2, dari S3 ke S2, terjadi perubahan tanda. Dari S2 ke S1 terjadi perubahan tanda. From S3 to S2, from S2 to S1. Sehingga ada 2 sistem atau 2 pole yang ada di sebelah kanan. Sistem tidak stabil. Ya, ini menguatkan yang tadi. Sekarang kasus yang berikutnya lagi, kalau 0 semua ya. Jadi kalau 0 semua dalam satu baris, 0 semua, maka stop berhenti di sini. Maka melihatnya kemana? Ke atasnya ya, ke atasnya diambil, kemudian setelah itu diturunkan baru digantikan ke 0. Nah, ini yang menarik, atasnya kan gede-gede angkanya 7, 4, 2, 5, 6. Nah, boleh angkanya disederhanakan, dibagi 7 semua. Ini bagi 7, bagi 7, bagi 7 jadi 1, 6, 8. Boleh ya, tidak harus gitu. Sehingga kalau begitu kan pangkatnya berarti apa? 1, 6, 8. Kan lebih enak ini. Diturunkan. Nah, hasil turunannya tadi dipindahkan kemana? Ke S pangkat 3 tadi, yaitu 4 dan 12. Ini kan 4 dan 12. Sekali lagi, dalam satu baris bisa disederhanakan dengan membaginya dengan nilai yang sama. Kalau bisa nggak koma-koma ya, biar nggak bingung. Kalau koma-koma sih juga boleh juga sih. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Ada nggak perubahan? Ya. Ternyata tidak ada perubahan. No sign changes, no RHP pole, stable system ya, sehingga sistemnya dia stabil. Ya. From the even polynomial of PS S4 row ini down to end of row table is test of only PS ya. Ini ke bawah ini adalah tes untuk PS. Need to test the remaining row from SN row to PS.
SN row to PS ya. Dari sini ke sini perlu dites yang lain, tapi nggak ada perubahan. Jadi sistemnya stabil. Ya, ini beberapa contoh. Nah, ini kurang ada pertanyaan dulu. Kurang 5 menit saya materinya. Nah, sekarang kalau kita melihat yang ada di layar, more on zero row. Nah, baris 0 yang semuanya 0 itu ada kondisi-kondisi tertentu yang perlu dilihat. Row of zeros will appear in the row table when. Jadi, kasus khusus satu baris isinya 0 semua akan muncul di dalam tabel root ketika kemungkinannya ada dua. Satu adalah purely even polynomial, ada polinomial genap, ini yang genap dok semua, or purely odd polynomial, polinomial yang ganjil is a factor of original polynomial, adalah faktor daripada polinomial yang asal. Paham nggak ya? Jadi bisa jadi polinomialnya itu kalau dibagi ini itu ketemu gitu. Jadi dia faktornya. Ya, jadi bisa jadi dikalikan 2-nya atau dikalikan 2S, dikalikan S plus 1. Jadi dia kalau dibagi itu ketemunya. Jadi ketemu apa namanya? Ya namanya faktor ya. Jadi bisa difaktorkan. Jadi itu bisa jadi begitu. Sehingga yang terjadi bahwasanya kita perlu melihat jika itu adalah genap, polinomialnya genap, maka ada interpretasi tersendiri. Jika polinomial tadi itu adalah yang satu baris 0 tadi itu, yang di atasnya satu baris 0 itu adalah genap, maka kita perlu menginterpretasikannya sendiri. Berarti begini, ketika polinomial genap, only have roots that are symmetrically about the origin, including root of. Nah, berarti dia ada kasus khusus bahwasanya ada akar-akar yang berada di sumbu imajiner. Ada yang akar-akar yang kemungkinan dia ada di sumbu imajiner. Okay. In other words, the zero row tell us the existence of even polynomial, which imply the possibility of having plus minus JW roots. Jadi ini di sumbu imajiner. Oke, coba kita lihat. Ya, kalau kita lihat di sini, maka kita akan mendapati ini baris ke 0 kan? Ya, kan 0 semua. Maka kita lihat di atasnya, itu genap apa ganjil? Oh, genap. Oh, di atasnya genap. Oh, berarti kalau dia even itu genap di sini. Oh, kalau itu ganjil ya. Kalau dia genap, maka ada kemungkinan bahwa pol-polnya itu ada yang di sumbu imajiner. Oke, setelah diganti, maka dia menjadi 1, 1, minus 1, 1, 1, 1, 1, 2. Ada berapa perubahan? Ya, kita lihat bahwasanya, mari kita melihatnya adalah S4 ke 0 dulu. Dari yang tadi kita polinomial genap itu ke bawah, kita melihatnya 2 kita pecah. Ini ke sini terjadi perubahan tidak? Nah, tidak terjadi perubahan. Berarti no RHP poles. Ya. Jadi dia tidak ada tidak terjadi perubahan. Ini juga menunjukkan tidak ada yang di sebelah kiri juga, karena apa? Sistem simetris, karena akar-akarnya 4, kan dia ada 4 pol-polnya, berarti dia ada semuanya ada di sumbu imajiner. Oke, kemudian kita lihat bagian berikutnya, bagian dari S8 ke S4. S8 ke S4 ini ke sini terjadi berapa perubahan tanda? Ada 1 minus positif, berarti ada 2 perubahan tanda. Berarti kalau begitu ada 2 pol di sebelah kanan dan ada 2 pol di sebelah kiri. Ya, jadi sistemnya berarti tidak stabil. Kenapa tadi kita lihat? Kalau ada 2 pol, 2 pasang, ya ini kan 4 pol, berarti 2 pasang. Kalau hanya 1 pasang, berarti sistemnya stabil. Tapi kalau 2 pasang seperti ini, maka sistemnya menjadi tidak stabil. Ya, nah, ini nanti silakan diperhatikan, baca ulang ya untuk menambah pemahaman. Nanti kalau bingung bisa kita tanyakan ke kita ya. Ini ada beberapa, ini sudah 10.30 ya, sedikit aja. Nah, ini ada berapa perubahan tanda? 1, 2, pokoknya nggak ada semua baris 0, berarti nggak ada yang di sumbu imajiner. Normal ini kan 1, berarti ada 2 di sebelah kanan, sisanya di mana? Sisanya di sebelah kiri.
Ya, yang ini. Ada nggak satu baris yang nol semua? Oh, enggak ada. Karena nggak ada baris nol, ada perubahan tanda? Ya, ada dua perubahan tanda. Ini positif, positif, negatif, positif. Berarti dua di sebelah kanan, sisanya di sebelah kiri. Nah, sekarang ini. Oh, ini terjadi nol. Terjadi nol. Kita lihat. Berarti nanti kita akan membaginya menjadi dua bagian. Ya, menjadi dua bagian melihatnya. Bagian ini ke bawah dan bagian ini saja. Sorry, ini sampai sini. Kemudian ini sampai ke bawah. Nah, ya. Kita lihat terjadi berapa perubahan tanda. Yang sini ke sini. Satu positif, positif, positif. Oh, terjadi dua perubahan tanda. Berarti dua perubahan tanda. Berarti tandanya kalau ini S6 sampai S0, dua perubahan tanda, ada dua sebelah kanan. Ada dua di sumbu imajiner. Ada dua di sebelah kiri dan ada dua sebelah di sumbu imajiner, ya. Sisanya ada di dua sebelah kiri, total 8 volt sehingga sistemnya adalah stabil. Ya, saya kira itu untuk kuliah kita hari ini terkait dengan kestabilan. Semoga bermanfaat.